Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini ada cerita tentang kisah batas persahabatan yang pudar. Sebelum mulai, saya mohon dengan keikhlasan hati kalian untuk menekan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang beragama Islam, mari kita tulis salawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar agar pengetahuan yang kita dapat menjadi berkah dan dihitung menjadi amal yang bermanfaat. Bagi yang bukan muslim, silakan tulis keinginan yang belum terwujud di kolom komentar. Karena keinginan yang kita tulis berulang-ulang, maka jalan menuju impian akan terbuka lebar. Kehadiran Yolan membuat suasana rumah menjadi menarik. Yolan adalah sahabat lama istriku, Maya. Sudah sejak lama dia datang ke rumah kami. Awalnya hanya untuk mencari kenyamanan setelah masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangganya. Sejak pernikahan dengan Andi, suaminya, hubungan mereka memang penuh gejolak. Andi yang tidak pernah serius menjalani rumah tangga, sering bersikap kasar dan tidak peduli. Yolan yang selama ini tidak memiliki tempat tinggal tetap, akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kami. Aku yang bekerja sebagai satpam di sebuah bank swasta, sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman kehadiran Yolan. Bukan aku karena tidak menyukainya, tetapi lebih karena aku merasakan ketegangan yang semakin hari semakin terasa di rumah kami. Maya, istriku, sangat baik hati dan dia sering membantu Yolan dengan menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan di rumah kecil kami, seperti membantunya menjual makanan yang dia buat. Namun, semakin lama aku merasa ada yang aneh. Kehadiran Yolan yang tadinya hanya sebatas sahabat, mulai mengaburkan batas antara kebaikan dan ketergantungan. Yolan yang selalu datang dengan senyum cerah, tampak mulai lebih sering berbicara dengan Maya tentang masalah rumah tangganya. Terkadang aku merasa cemas, terutama setelah melihat Yolan menghabiskan banyak waktu sendirian di ruang tamu, atau ketika dia pulang larut malam setelah mengantarkan pesanan makanan. Maya selalu berkata bahwa Yolan hanya membutuhkan waktu untuk mencari jati dirinya. Tetapi semakin lama, aku merasa ragu. Hingga suatu malam, saat aku kembali dari kerja lembur, aku mendapati rumah kami terasa berbeda. Ada rasa canggung di udara. Maya sedang duduk di ruangan tamu, wajahnya tampak lelah. Yolan baru saja pulang dari luar, ada sesuatu yang tidak biasa. Saat aku menghampiri, Maya memberitahuku bahwa Yolan sedang ada masalah dengan suaminya, yang entah kenapa malah semakin kasar setelah mengetahui Yolan tinggal bersama kami. Aku merasa tidak tenang, tidak hanya karena ketegangan yang mulai muncul di rumah kami, tetapi juga karena aku merasa bersalah. Seringkali aku melihat Yolan tampak bingung, terjebak di antara perasaan marah pada suaminya dan rasa ingin tetap bersama keluarga. Maya dengan sabar berusaha memberikan nasihat dan dorongan, sementara aku merasa seolah terjebak di antara dua dunia. Suatu malam ketika Yolan keluar untuk membeli beberapa bahan makanan untuk usaha kecil-kecilan mereka, aku mendapati dirinya berbicara dengan seorang laki-laki di rumah. Suara mereka cukup keras, dan aku mendengar ketegangan dalam percakapan itu. Aku merasa hatiku berdebar, tetapi aku memutuskan untuk tetap diam dan tidak mencampur urusan mereka. Namun perasaan itu semakin hari semakin mengganggu pikiranku. Hari-hari berlalu dan aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam antara Yolan dan Maya. Meskipun mereka saling berbicara tentang masalah masing-masing, aku merasa bahwa Yolan sering menghabiskan waktu lebih banyak dengan Maya daripada dengan suaminya. Sebagai seorang pria, aku mulai merasa cemburu. Aku tahu Maya adalah wanita yang baik dan setia, tetapi perasaan ini muncul begitu saja. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar bisa mempercayai situasi ini. Suatu malam, aku pulang dari kerja dengan perasaan penuh kegelisahan. Tiba-tiba, tanpa diduga, Yolan muncul di ruangan tamu dengan wajah penuh kebingungan. Aku mengangguk dan mempersilahkan dia duduk. Yolan berkata kalau dia butuh bicara, dengan nada keraguan. Aku menatap dalam-dalam mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah rumah tangga. Ada perasaan yang tidak terungkapkan di antara kami. Namun, aku berusaha menenangkan diri untuk berkata, kamu harus membuat keputusan sendiri. Tapi ingat, apapun keputusanmu, Maya dan aku selalu ada untukmu. Malam itu aku terjaga lama. Aku tidak bisa tidur memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku benar-benar bisa membiarkan Yolan tinggal lebih lama di rumah kami? Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Apa justru akan membuat semuanya semakin rumit? Yang pada akhirnya aku dan Yolan berbicara berdua di ruangan tamu, yang pada saat itu Maya sedang berbelanja ke pasar. Kami duduk di kursi mendengarkan apa yang dibicarakan Yolan. Yang entah kenapa, aku merasa mulai tertarik kepada Yolan, yang tampaknya Yolan juga mengalami hal yang sama denganku. Hari-hari berikutnya, kami tampak dekat.
Kami memanfaatkan situasi jika Maya sedang tidak ada di rumah. Tetapi aku merasa semua ini salah. Aku hanya bisa melamun memikirkan apa yang sudah aku lakukan. Aku dan Yolan melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi. Esok harinya, aku kembali ke rumah. Aku melihat Maya berbicara dengan Yolan di halaman depan. Maya tampak begitu sabar, sementara Yolan tampak cemas dan tertekan. Aku tahu bahwa Maya sedang berusaha memberikan dukungan moral, tetapi aku merasa cemas. Perasaan ini semakin besar dan aku merasa kesal pada diriku sendiri. Mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa kehadiran Yolan begitu mengganggu pikiranku? Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Aku sudah terlalu larut dalam pekerjaan dan tanggung jawab, hingga aku tidak bisa melihat lagi istriku dengan penuh perhatian. Maya adalah wanita yang luar biasa, penuh perhatian dan kasih sayang. Tetapi aku mulai merasa bahwa aku telah mengabaikan kebutuhan emosionalnya. Yolan yang datang dengan masalahnya mungkin hanya menjadi pengalih perhatian bagi aku dan Maya. Aku tahu bahwa aku harus segera berbicara dengan Maya. Ketegangan ini tidak akan bisa dibiarkan begitu saja. Mungkin aku bisa menyelamatkan pernikahanku jika aku berbicara jujur dengan Maya. Namun, aku merasa takut kehilangan segala apa yang telah aku bangun selama ini. Pada malam yang sama, aku memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Aku mendekati Maya dan berkata, "Maya, aku ingin minta maaf. Aku sadar telah mengabaikanmu. Aku juga merasa cemas dan tidak nyaman dengan kehadiran Yolan tinggal di sini. Tetapi aku juga tahu ini bukan salahmu. Aku harus bertanggung jawab atas semua ini." Maya menatapku dengan mata penuh pengertian. "Aku tahu, Mas, aku juga merasa ada yang salah. Tapi aku ingin kita selesaikan bersama. Aku percaya pada kita dan kita akan melalui ini." Aku merasa lega meskipun masih ada banyak hal yang harus aku hadapi. Tapi aku yakin jika kami saling menunggu, kami bisa mengatasi segala halangan yang ada di depan kami.